Banyak pasangan mencoba mengikuti program hamil demi segera mendapatkan anak. Namun program hamil tidak selalu 100% berhasil sekali dilakukan. Ada risiko program hamil gagal, bahkan jika moms dan dads melakukan program seperti inseminasi atau bayi tabung. Jika program hamil gagal, apa yang perlu dilakukan? Langkah apa yang sebaiknya disiapkan? Untuk menjawab kebingungan ini, Nakita.id telah mewawancarai dokter spesialis kandungan. Simak videonya sampai habis ya moms. Iya, dulu di awal-awal saya terjun di dunia infertilitas, itu setiap pasangan yang gagal dari sebuah program, apakah itu alami, apakah itu inseminasi, gitu ya, itu saya langsung ulang lagi, gitu ya, supaya dia terus menerus untuk program hamil. Nah ini ternyata pendapat ini nggak benar, ya. Jadi ada beberapa pengalaman dari guru-guru saya sebelumnya yang memberi jeda waktu. Ya, setelah diberi jeda waktu ternyata yang benar. Misalnya insem nih, gagal nih sama saya. Ya, kemudian saya kasih jeda waktu. Dok, saya kapan insem lagi? Tunggu deh Pak, 3 bulan lagi. Terus selama 3 bulan dia dengan melakukan, jadi tanpa ada treatment tapi dia melakukan segala sesuatunya itu dengan baik. Misalnya menjaga nutrisi, dia tetap berhubungan, kemudian dia cukup tidur, ya. Jadi ada olahraga ringan. Jadi ini ada beberapa hal positif yang dia lakukan. Ternyata banyak sekali pasien yang sehabis saya insem gagal, bulan depan 2 bulan lagi hamil. Jadi saran saya sih tidak langsung, ya. Jadi istirahatkan, ya, 2 atau 3 bulan. Gitu. Kecuali kalau ini saya mengistilahkan sebagai emergency infertility. Misalnya mereka yang cadangan telurnya udah sangat sedikit misalnya, atau mereka yang usianya di atas 35 tahun, ya, atau di atas 40 tahun. Ini jangan terlalu lama memberi jeda waktunya. Cukup 1 bulan aja, segera mulai lagi. Gitu. Kalau terlalu lama nanti kehabisan waktu, telurnya keburu habis. Gitu. Seandainya ini alami atau insem ini sama-sama sel telurnya matang, gitu ya. Sel telur matang itu belum tentu pecah. Kemudian kalau seandainya pecah, ya belum tentu bisa dibuahi oleh sperma. Jadi kalau kita alami sama insem nih, sperma udah sama-sama masuk nih, ya, di rahim. Pertama telur yang ada itu belum tentu, folikel yang ada ini belum tentu pecah. Ya, normalnya dia pecah mengeluarkan sel telur. Kalau dia nggak pecah, hamil nggak? Nggak hamil kan? Kalau dia mengeluarkan sel telur, apakah sperma tersebut berhasil membuahi sel telur? Apakah sampai pada sel telur dan berhasil membuahi? Kita nggak tahu. Kalau seandainya berhasil membuahi, apakah kualitas embrionya bagus? Nggak tahu juga. Kemudian, apakah ini ditangkap oleh fimbre dari tuba dan didorong oleh fimbre, oleh bulu-bulu fimbre itu ke dalam rahim, namanya migrasi, kita juga nggak tahu. Apakah terjadi implantasi? Kita nggak tahu. Jadi worst-nya banyak, ya, yang kita nggak tahu. Kalau misalnya sudah terbentuk embrio, alami pun misalnya terbentuk embrio, gitu ya, dan embrio bagus, ya, kemudian udah sampai rahim. Nah, kayak bayi tabung nih, embrio ditanam di rahim. Apakah bayi tabung juga pasti hamil? Enggak juga. Ya, jadi apa ini yang menyebabkan? Kalau saya simpulkan, ya, bahwa penyebab kegagalan yang paling besar itu adalah embrio. Nah, kalau embrionya nggak bagus, harapannya untuk hamil tentu akan kecil. Jadi penyebab faktor pertama yang menjadi kegagalan adalah embrio. Dan yang kedua,
dinding rahim. Ya, kalau di beberapa jurnal dikatakan endometrium receptivity. Ya, jadi penerimaan dinding rahim. Nah, kalau dinding rahimnya itu nggak bagus, ya walaupun embrio yang ditanam itu bagus, tentu kemungkinan gagalnya gede. Jadi endometrium receptivity atau faktor lapisan dalam rahim itu banyak sekali pengaruhnya. Mulai dari hormon yang mensupport dia, namanya fase luteal support, atau dari lingkungan yang lain, ada inflamasi sel-sel misalnya, ya misalnya pada adenomyosis misalnya, itu ada banyak sel-sel inflamasi yang mengganggu proses terjadinya implantasi, atau misalnya adanya polip misalnya, atau ada endometritis misalnya. Ya, endometritis itu infeksi dinding rahim, atau misalnya kondisi yang lain, ada tumor dan sebagainya yang menekan lapisan dalam rahim. Nah, kalau seandainya seperti ini, tentu embrio yang bagus sekalipun kalau ditanam dengan kondisi rahim yang seperti itu, tentu tidak optimal ya. Sebenarnya sih mau alami, mau insem, mau bayi tabung itu nggak ada batasan sama sekali, gitu ya. Cuman sebagai upaya strategi untuk mendapatkan keturunan, kalau dia melakukan hubungan seksual 3 kali, misalnya 3 kali itu dalam waktu artinya 3 cycle, gitu ya, berhubungan seksual, bukan 3 kali berhubungan, tapi 3 cycle. Satu cycle itu 1 bulan kurang lebih, dan ada 1 ovulasi di hari tertentu, ya, biasanya 14 hari sebelum haid, gitu ya. Jadi sebelum haid, bukan sesudah haid. Nah, kalau toh misalnya ini dia sudah melakukan beberapa kali dengan enzim, boleh nggak dok saya melakukan sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai berkali-kali? Ya boleh-boleh saja, nggak ada batasan. Tapi ini nggak worth it. Saran saya, kalau sudah 1 kali gagal, selama kondisinya ternyata ada juga kadang-kadang kondisinya baik ya, semuanya baik, spermanya bagus, rahimnya bagus, ini ya unexplained, kita nggak tahu penyebab pastinya apa. Tapi kalau seandainya kita tahu misalnya ada masalah pada kualitas sperma misalnya, dan dia sudah mulai 2 kali, 3 kali gagal, ini nggak direkomendasikan untuk mau insem lagi misalnya, atau kembali ke alam. Jadi langsung diindikasikan untuk mengikuti program bayi tabung, gitu ya. Jadi batas wajarnya nggak ada patokan. Tapi kalau menurut saya, kalau sudah 2 kali atau 3 kali gagal, ya jangan diteruskan alami, gitu ya. Buang-buang waktu, buang-buang peluang, gitu ya. Jadi dan ngabisin duit. Gitu ya. Jadi kesannya sih bayi tabung nggak mahal ya dok, ya coba sekarang hitung-hitungan, ya dengan inseminasi misalnya, itu akan nggak jauh beda antara inseminasi dengan bayi tabung. Itu tadi Moms, penjelasan dari dokter spesialis kandungan seputar langkah ketika gagal program hamil. Jangan lewatkan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.